Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 378-33785. Wajah Yosemite berubah menjadi hijau saat dia melihat Dev begitu sombong, tapi meski dia marah, dia tidak bodoh. Dev tidak bodoh, dia tahu Dev pasti punya rencana. Melihat keraguan-raguan Yosemite, Dev semakin mengejeknya, "Kenapa, kamu takut? Bukankah keluargamu kamu sangat hebat? Menurutku keluargamu hanya pengecut. Biar ku beritahu, akulah yang membunuh Kelsey, putra tertua keluargamu." Saat itu, dia berlutut dan memanggilku kakek. Dia meminta tolong untuk mengampuni hidupnya. Dev memprovokasi seluruh keluargamu. Lucy dan yang lainnya memandang Dev dan mendengarkan Dev mengejek keluargamu. Mereka semua menjadi lebih santai dari suasana tegang tadi. Yosemite mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak terpancing. Namun, dua anggota keluargamu tidak tahan lagi. "Kamu anak pemberani, berani mempermalukan keluargamuku seperti ini, kamu mencari kematian." Dua anggota keluargamu melompat ke arah Dev. Tapi saat tubuh mereka melompati celah itu, aura tajam tiba-tiba keluar dari celah itu. Kedua anggota keluargamu langsung terpotong-potong, dan pecahan tubuh mereka jatuh ke dalam celah satu demi satu. Tapi kali ini, ada semburan suara yang datang dari celah tersebut. Dev tercengang, dia tidak menyangka masih ada makhluk yang bertahan di celah itu. Mendengarkan raungan ini, terdengar seperti monster, tapi juga seperti jeritan yang datang dari jurang neraka. Yosemite tercengang. Melihat dua anggota keluargamu yang tewas secara tragis dalam sekejap, matanya penuh amarah. Dia tahu bahwa mereka telah dibodohi oleh orang ini, Dev. Dia pasti tahu kalau celah ini tidak bisa ditembus dengan mudah, jadi dia sengaja membuat marah dirinya sendiri. Jangan tertipu semuanya. Tidak ada yang diizinkan melewati celah ini. Ada yang aneh di celah ini. Yosemite memperingatkan semua orang di keluargamu. Dev melihat bahwa Yosemite tidak akan tertipu, jadi dia mengabaikannya dan mengarahkan Lucy dan yang lainnya untuk segera mengumpulkan batu ekstrim. "Senior, kenapa sepertinya ada makhluk hidup yang hidup di celah yang kamu buat dengan pedangmu?" Dev bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. "Bagaimana saya tahu? Sudah ribuan tahun. Tidak mengherankan jika ada makhluk lain yang hidup di dalamnya," kata Raja Iblis Awan Merah. Dev berpikir itu mungkin saja, jadi dia berhenti bertanya, tapi makhluk yang bisa bertahan di celah ini pasti sangat kuat. Setelah mengumpulkan ribuan batu ekstrim, Dev memimpin Lucy dan yang lainnya dan terus bergerak maju sepanjang celah. Yosemite hanya bisa menonton tanpa daya, mengertakkan gigi karena marah. "Pamanmu, bagaimana mereka bisa melewati celah ini? Mereka tidak bisa melewatinya, kan?" Seorang anggota keluargamu bertanya. "Ya, mereka mungkin telah memutarinya. Mari kita cari jalan keluarnya." Yosemite pergi bersama keluargamu. Di tempat terpisah. Di wilayah kutub, tim yang terdiri dari 100 orang masuk. Ini adalah tim terbesar di wilayah kutub. Dan tim yang terdiri dari 100 orang ini mengenakan 5 warna pakaian berbeda. Dari 5 orang yang berjalan di depan, 4 semuanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, sementara yang lainnya jelas memiliki aura yang lebih kuat dan baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Orang-orang ini berasal dari 5 sekte besar. "Master Sekte Hai, kita telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar," kata pemimpin Sekte Luo dari Sekte Tian Luo. Master Sekte Luo baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 9 saat ini, dan statusnya sebagai kepala dari 5 sekte besar telah semakin dikonsolidasikan. Setelah mengalami insiden Dev, 5 sekte besar menjadi terasing. Pemimpin Sekte Luo juga tahu bahwa Didir dan yang lainnya memiliki niat memberontak. Oleh karena itu, dia telah berlatih keras selama periode ini dan tidak pernah meninggalkan 5 sekte utama. Belum lama ini, Master Sekte Luo menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Dia sangat senang di dalam hati, jadi dia melonggarkan kewaspadaannya terhadap Didir dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia sekarang berada di level yang lebih tinggi dari yang lain. Selama Didir dan yang lainnya tidak bodoh, mereka tidak akan melawannya. "Saya tidak tahu dari mana orang kaya dari laut ini mendengar bahwa kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, dan ada banyak harta karun, jadi dia memikat 5 sekte besar untuk datang." Pemimpin Sekte Luo tergoda oleh harta karun itu,
dan dengan kekuatannya yang meningkat, dia tidak perlu takut, jadi dia mengikutinya. Master Sekte Luo, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? 5 sekte besar kami mengirim begitu banyak orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Jika saya berbohong, bagaimana saya bisa tetap berada di 5 sekte besar di masa depan? Saya sudah lama mendengar bahwa pasukan sekte di daerah terdekat telah tiba di kutub. Kita harusnya menjadi orang terakhir yang masuk sekarang. Tetapi wilayah kutub ini adalah wilayah yang sangat luas. Mungkin tidak mudah untuk menemukan lokasi spesifik di mana makhluk abadi itu jatuh. Didir berkata cepat. Kalau begitu, mari kita mempercepat dan mencoba untuk tidak berkonflik dengan orang-orang dari keluarga sekte lain. Dan ketika kita bertemu dengan para penggarap iblis, cobalah bersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah tepi wilayah selatan dan ada banyak penggarap iblis. Pemimpin sekte Luo memperingatkan semua orang. Semua orang mengangguk, mereka di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk membunuh. Selama tidak ada konflik kepentingan, tidak perlu mengambil tindakan. Master Sekte Luo memimpin, menjelajahi jalan di depan, sementara Didir berada di belakang, diikuti oleh Master Sekte Yue dari Sekte Tianyu dan Master Sekte Yang dari Sekte Tianyang, saling bertukar pandang. Setelah melihat ini, Master Sekte Chen dari Sekte Tianchen menundukkan kepalanya perlahan, seolah-olah dia tidak melihatnya. Sepertinya Master Sekte Chen diancam oleh beberapa orang. Didir menipu Master Sekte Luo untuk datang ke sini bukan demi harta karun itu, tetapi karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membunuh Master Sekte Luo. Peningkatan ranah pemimpin Sekte Luo memberi mereka perasaan krisis yang lebih besar. Awalnya, mereka berselisih paham dengan pemimpin Sekte Luo tentang Dev. Sekarang Master Sekte Luo telah menerobos ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 9, jika Master Sekte Luo mengalahkan mereka satu persatu dan mengusir mereka dari 5 sekte besar, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Jadi Didir ingin melakukan tindakan terlebih dulu, jadi dia menipu Master Sekte Luo agar datang ke wilayah kutub. Tempat ini jauh dari 5 sekte besar dan sangat terpencil. Itu tempat yang bagus untuk membunuh Master Sekte Luo. Master Sekte Chen dari Sekte Tianchen, yang awalnya berdiri bersama pemimpin Sekte Luo, kini memilih untuk tetap diam. Alasan mengapa Didir dan yang lainnya memasuki wilayah kutub ini dan tidak mengambil tindakan terhadap pemimpin Sekte Luo adalah karena mereka juga ingin mendapatkan harta karun abadi yang jatuh. Selama harta karun itu ditemukan dan berada di tangan, itulah waktunya untuk mengambil tindakan terhadap pemimpin Sekte Luo. Inilah yang disebut membunuh 2 burung dengan 1 batu. Master Sekte Luo tidak tahu bahwa dia sudah dalam bahaya, tapi dia masih mencari jalan ke depan. Dev dan gadis suci berjalan di celah itu dengan cermat, membunuh beberapa monster dalam prosesnya, dan memanen banyak batu ekstrim. Namun, batu-batu ekstrim ini hanyalah setetes air dalam ember untuk pengembangan istana Guanghan. Sekarang Dev dan yang lainnya harus menemukan lebih banyak batu ekstrim. Kali ini, Dev dan yang lainnya berjalan hampir seharian sebelum mencapai ujung celah. Ketika mereka melihat akhirnya, semua orang menghela nafas lega. Anda tahu, terjebak di antara celah dan ruang yang kacau, Anda selalu gelisah. Jatuh ke dalam celah adalah jalan buntu. Tersedot ke dalam ruang yang kacau juga merupakan jalan buntu. Di bawah ancaman kematian kapan saja, setiap orang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dev memimpin semua orang menjauh dari ruang dan retakan yang kacau, dan menemukan sebuah gua untuk beristirahat, di mana mereka bisa merasa lebih nyaman. Tuan Chen, Anda telah menjelajahi jalan di depan. Ini terlalu sulit. Anda dapat beristirahat. Saya akan memimpin orang untuk menjaga lingkungan sekitar. Lucy berkata pada Dev. Dalam 2 hari terakhir, Dev memimpin dan berjaga, dan itu memang sangat sulit. Kalian sebaiknya istirahat, aku khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kalian tidak akan mampu mengatasinya. Dev berkata dengan lugas. Ketika Lucy mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Memang dengan kekuatan dan minimnya pengalaman mereka tidak akan mampu menghadapi keadaan darurat. Selusin orang suci beristirahat di dalam gua. Dev duduk di pintu masuk gua, membiarkan angin dan salju menerpa dirinya. Gelapnya malam di kawasan kutub saat ini seperti siang hari, cahaya bulan dipantulkan oleh putihnya salju, dan cahaya yang dipancarkannya sangat kuat. Dev menyebarkan kesadarannya, lalu diam-diam menutup matanya sedikit. Dev tidak berlatih, tetapi terus memikirkan apa yang ada di ruang kacau itu. Serigala salju itu bisa melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau, tapi manusia tidak bisa. Tepat ketika Dev sedang berpikir keras, dia tiba-tiba sedikit mengernyit, dan dia merasakan aura familiar yang menjulang.
Ketika ini terjadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu jaraknya terlalu jauh, dan kesadaran ilahi Dev tidak begitu jelas. Dev perlahan berdiri dan berjalan menuju arah datangnya aura. Dan puluhan mil jauhnya dari gua tempat Dev dan yang lainnya beristirahat, Preston sedang menekan seorang wanita di bawahnya. Wanita ini adalah Yelena yang meninggalkan Dev dan yang lainnya. Preston awalnya ingin mencari sumber harta karun di daerah kutub, tetapi setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Selain itu, semua orang di sini berasal dari semua sekte dan keluarga besar, dan mereka semua berada dalam satu tim, dan dia adalah satu-satunya kultivator lepas. Oleh karena itu, Preston sangat berhati-hati. Setelah memasuki wilayah kutub, dia tidak melakukan kontak apapun dengan biksu lain. Dalam 2 hari terakhir, Preston tidak mendapatkan apa-apa dan sangat frustrasi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Yelena. Yelena ternyata adalah seorang manusia, dan dia sangat cantik, yang langsung membuat Preston memiliki niat jahat. Kekuatan Yelena bukanlah tandingan Preston. Dia langsung ditangkap oleh Preston. Kamu binatang buas, lepaskan aku. Saya dari istana Guanghan. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan Istana kami tidak akan mengampuni kamu, dasar kultivator iblis. Yelena berteriak pada Preston. Preston tidak peduli saat ini, jadi dia melangkah maju dan merobek pakaian Yelena. Yelena sangat ingin menangis tetapi dia tidak menangis. Dia lebih baik mati, karena menderita penghinaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Hanya saja sekarang Yelena bahkan tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Preston merobek pakaian Yelena, matanya penuh nafsu. Tidak peduli bagaimana Yelena berteriak, siapa yang bisa menyelamatkannya di daerah kutub yang kosong ini. Yelena akhirnya menyerah, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dia amat menyesalinya. Mengapa pergi? Jika dia tidak pergi sebelumnya dan tinggal bersama Dev dan yang lainnya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Tepat ketika Yelena ditelanjangi dan Preston sedang memaksa menindih, sebuah suara bercanda tiba-tiba keluar. Kamu, seorang pria dewasa, begitu tidak tahu malu ketika kamu menindas wanita seperti ini. Mendengar suara ini, Preston gemetar dan segera berdiri. Saat dia melihat Dev, wajah Preston menjadi sangat jelek. Yelena mengambil kesempatan itu untuk bangun dan buru-buru berlari ke belakang Dev. Saat ini, Yelena dalam keadaan acak-acakan, tetapi dia tidak peduli dengan citranya, dan dia tidak mengatakan bahwa Dev memanfaatkannya. Preston memandang Dev dan merasakan aura di tubuh Dev, wajahnya pucat. Ketika Dev berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat kedua, dia bertarung dengannya dan bahkan melukainya. Sekarang Dev telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat ketiga, dan auranya jelas sangat kuat. Preston tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. Dev, kenapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Jika kamu menyukai wanita ini, aku akan memberikannya padamu. Biar ku beritahu, aku belum menyentuh wanita ini, dan dia masih gadis. Preston berkata pada Dev. Wajah Yelena memerah saat dia mendengarkan kata-kata Preston. Jika dia bisa mengalahkan Preston, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. Jika aku menginginkan seorang wanita, aku tidak akan melakukan hal yang memalukan sepertimu. Karena kita bertemu hari ini, mari kita akhiri. Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev, dan cahaya dingin membuat seluruh tubuh Preston gemetar. Bersambung.